Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba episode 47. Dengan saya, Azahra Aulia Fitri, akan menyajikan cerita-cerita yang menarik, informatif, dan menginspirasi di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba. Oke Sobat Unisba, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tuntas tentang salah satu prodi keren yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu Prodi Sosiologi. Maka dari itu, kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Novi Catur Muspita, SPD MSI, selaku Kaprodi Prodi Sosiologi. Mari kita sambut. Assalamualaikum Bapak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zahra. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Mbak Zahra, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Sobat Unisba, Bapak Novi ini selain menjadi Kaprodi Sosiologi di Unisba Blitar sejak tahun 2017 nih Bapak? Leres. Beliau juga pernah menjadi narasumber publikasi ilmiah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Program Studi Sosiologi FISIP Unisba Blitar dari 2017 sampai sekarang, tim Litbang Millennial Road Safety Festival, Polres Blitar dan Polres Blitar Kota, narasumber wawancara kebangsaan, Sekretariat DPRD Provinsi Jatim, pengamat dan analisa politik dinamika Pilgub Jatim, pembina UKM Teater Tali Usil Unisba Blitar, dan Direktur Pusat Kajian dan Analisa Sosial Budaya. Pak Novi ini juga memiliki hobi yaitu riset, penelitian, menulis buku, diskusi masalah sosial dan budaya, minum kopi, teater, dan beliau juga menguasai banyak olahraga, yaitu pencaksilat, karate, boxing, kickboxing, aikido, dan muay thai. Benar-benar multitalenta sekali ya Bapak Novi ini. Mulai dari akademi, seni, sampai olahraga, semua dikuasai oleh Bapak Novi ini. Masya Allah. Sekedar hobi, Mbak. Tapi kan bisa menguasai semuanya itu benar-benar sip sekali Bapak. Hobi untuk hal yang menyenangkan dan relasi dengan masyarakat tentunya, Mbak. Oke. Kembali lagi ke topik kita ya Bapak, tentang sosiologi. Mungkin sebelum kita membahas tentang lebih dalam tentang sosiologi, mungkin Pak Novi bisa memperkenalkan diri dan menjelaskan peran Bapak pada Prodi Sosiologi di sini, dan bisa sedikit diberi pantun untuk pembukaan agar lebih semangat pada pagi hari ini Bapak. Silakan. Tentu saja. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Novi Catur Muspita ya. Asli Blitar. Blitar. Kemudian kegiatan saya sehari-hari menjadi dosen ya, akademisi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unisba Blitar. Nah, tentu saja namanya dosen ya. Kita adalah Tridharma Perguruan Tinggi ya. Tiap hari pengajaran, kemudian kita penelitian, kemudian membuat buku, serta juga ablimas. Ada beberapa mata kuliah yang memang seringkali kita pegang, antara lain adalah sosiologi organisasi, kemudian sosiologi konflik, sosiologi politik, kemudian rekayasa sosial, manajemen isu, dan gerakan sosial. Nah, dan cocok sekali yang disampaikan Mbak Zahra bahwa hobi saya adalah minum kopi, kemudian diskusi. Ya. Dan tentu di pagi ini supaya kita semakin bersemangat ya, semakin meningkatkan intuisi dan prestasi. Maka ini saya ada pantun ya boleh, Bapak. Untuk kita semua tentunya. Oke. Baik, kita bacakan pantunnya. Isu-isu podcast bersama Mbak Zahra sinambi nyeruput kopi. Cakep. Mugi-mugi kita sedaya sehat bahagia tur melimpah rezeki. Cakep. Amin. Amin. Semoga kita tetap sehat. Amin. Terima Amin. kasih. Ya. Nah, itu tadi perkenalan dari Bapak Novi.
Sekarang kita membahas tentang sosiologi tersebut nih Pak, prodi sosiologi. Menurut Bapak, apa yang membuat prodi sosiologi ini menarik untuk dipelajari oleh era sekarang, untuk anak-anak sekarang? Oke, baik. Sosiologi merupakan keilmuan ya, bahkan dapat dikatakan sebagai induknya ilmu. Dan saya sering mengatakan, sosiologi adalah ilmu kedokteran sosial. Yang dimana di sana kita akan banyak mempelajari tentang tidak sekedar interaksi sosial, tidak sekedar bagaimana dinamika dan juga bentuk-bentuk di dalam masyarakat. Lebih daripada itu, kita akan analisis, membedah pola-pola yang terjadi. Karena saat ini masyarakat kita banyak adalah di masyarakat dunia nyata ya. Di era digital ini sudah muncul adalah masyarakat dunia maya. Nah, disitulah kita akan membedah bagaimana banyak sekali persoalan, kemudian konflik di berbagai level ya. Bahkan sekarang ada masalah di level dunia ya. Level dunia. Perang nih. Ini. Di sosiologi kita bedah menggunakan pisau analisis berbagai teori. Teori klasik, teori modern, bahkan teori yang menarik, teori postmodern. Kita akan bedah apa sih sebenarnya akar masalah dari persoalan. Yang seringkali orang melihat itu, fenomena masalah ini ternyata ada akar yang tidak tampak, yang itu kita bedah. Sehingga dengan demikian kita akan mampu memberikan solusi yang efektif dan tepat untuk meredakan sebuah konflik. Termasuk bagaimana social engineering, rekayasa sosial. Ini penting namanya. Misalkan ada masyarakat yang malas, bagaimana kita buat desain menjadi masyarakat yang rajin, masyarakat yang hobinya tawuran, desain masyarakat yang damai. Nah, ini butuh ilmunya, dan di sosiologi itulah banyak kita kupas, kita pelajari secara teoritis maupun praktis sesuai dengan era kekinian. Kedokteran sosial. Itu Mbak Zara. Tentang sosial itu bagaimana kita kupas tuntas gitu nggih Pak? Betul, sedalam-dalamnya. Sedalam-dalamnya. Kalau untuk kajian utama yang dipelajari di prodi sosiologi ini apa saja Bapak? Baik, kajian utama kita adalah pertama membedah tentang teori, kemudian pemikiran sosiologi ya, baik klasik, modern sampai yang postmodern. Kemudian juga sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, kemudian juga adalah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta struktur dinamika sosial. Di sana kita pas juga apa? Sosiologi politik, kemudian sosiologi konflik, sampai pada adalah gerakan sosial serta sosiologi terapan, yaitu social engineering, rekayasa sosial, sampai yang terbaru adalah ada CSR, Corporate Social Responsibility. Ini adalah mata kuliah yang kita rancang untuk OBE 2026 terbaru ini. OBE 2026. Paling news ya, nanti ngerayanya di ajaran baru tentunya. Ajaran baru tahun ini nggih Pak? Betul sekali. Kita rayan di sana. Termasuk ada lagi adalah mitigasi bencana dan tentang isu-isu dan sebagainya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan persoalan di masyarakat ya, baik di level Blitar, kemudian di Jawa Timur, nasional, sangat dekat sekali hal-hal itu yang dengan dibutuhkan kita. Itu. Bahkan terbaru ini perusahaan-perusahaan internasional banyak merekrut tenaga ahli social engineering, rekayasa sosial. Untuk kepentingan isu yang digital dan terbaru, Gen Z. Berarti sangat cocok ya Pak untuk dipelajari di era sekarang ini, sosiologi ini nggih. Betul sekali. Oke. Kalau untuk keunggulan Bapak, keunggulan prodi sosiologi ini dibanding dengan prodi sosiologi yang ada di kampus-kampus lain Bapak, mungkin bisa dijelaskan apa saja keunggulannya, kenapa kok kita harus memilih prodi sosiologi di kampus Unisba ini? Iya, menarik. Jadi keunggulan kita di Blitar Raya, kemudian di area bahkan Keresidenan ya, kita punya keunikan bahwa kita adalah ilmu sosiologi murni. Ilmu sosiologi. Kemudian adalah kita konsentrasinya sosiologi pemberdayaan masyarakat pedesaan.
Di sana juga kita akan belajar bagaimana tentang perencanaan dan evaluasi program. Tidak sedikit dan terjadi di masyarakat ya, desainnya bagus, ternyata hasilnya tidak maksimal. Ini butuh tenaga ahli sosiologi untuk mendesain. Ini karena ibaratnya adalah orang bijak mengatakan, ketika orang itu gagal dalam membuat rencana, sama dengan adalah berencana untuk gagal. Nah, ini banyak terjadi kasus-kasus. Kenapa? Program-program di Indonesia, ini di masyarakat yang ternyata gagal. Ternyata apa? Salah dalam membuat desain awal. Desain awalnya sudah salah. Nah, ini. Dan keunggulan kita tentunya adalah di sosiologi kita juga ingin membangun jiwa entrepreneur. Kemudian jiwa leadership kepemimpinan. Ini penting. Maka tidak heran alumni kita banyak yang menjadi pemimpin organisasi, pemimpin di perusahaan-perusahaan, dan juga politisi juga banyak ya. Politisi DPR dari sosiologi juga, ini juga banyak nih Pak. Di DPR, bahkan kemarin 2 periode nih ya. Ada lagi di Blitar maupun di luar Blitar. Ada juga yang konsultan politik. Banyak juga teman kita yang kemarin di komisioner Bawaslu, KPU ya, kemudian juga di berbagai perusahaan-perusahaan menjadi dosen, menjadi riset. Wah, ini luar biasa, riset ini sekarang menjadi the need, kebutuhan di era. Kebutuhan yang dibutuhkan di berbagai bidang. Di bidang ekonomi misalkan. Riset ini banyak perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan nasional itu menggunakan tenaga ahli riset, menggunakan menyebarkan sebuah instrumen pada masyarakat untuk membaca apa sih keinginan masyarakat dalam hal produk, misalkan tentang gaya hidup kafe, misalkan produk-produk makanan apa yang lagi tren diinginkan, bahkan survei-survei politik loh, ini sangat dibutuhkan. Misalkan 2029, nah ini kepala daerah, baik era politik lokal, kemudian di provinsi bahkan nasional, apa sih yang diinginkan oleh publik, sosok yang bagaimana? Ini sangat dibutuhkan oleh yang punya kepentingan ya, entah partai politik, entah tim sukses, untuk supaya apa? Yang disiapkan oleh user ini cocok dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena seringkali baik produk apapun jasa kok tidak cocok dengan yang dibutuhkan, tidak sesuai dengan harapan, maka akan ditinggalkan oleh masyarakat ataupun pasar. Disinilah desainer riset ini untuk melihat pola-pola yang diinginkan oleh pasar. Ngoten Mbak Zahra. Berarti prodi sosiologi di Unisba Blitar ini benar-benar unggul dalam hal-hal tersebut nih Pak. Entrepreneur, terus leadership, riset itu mungkin yang membuat prodi sosiologi ini harus dipilih daripada kampus-kampus lain begitu nggih Bapak? Iya, menjadi keunikan lah. Keunikan kekhasan prodi sosiologi di Unisba Blitar. Kalau untuk mata kuliah yang paling khas di prodi sosiologi Unisba Blitar ini apa saja Bapak? Untuk mata kuliah ya, yang keunggulan adalah sosiologi pedesaan. Di sana nanti kita akan mengajak mahasiswa melihat secara langsung struktur masyarakat ya, pola interaksi, tradisi, kearifan lokal ya, yang tidak tampak dan itu menjadi sebuah ikatan yang mengikat di masyarakat, dan itu akan menjadi modal sosial ya, sosial kapital yang akan menentukan bagaimana untuk meningkatkan kemajuan masyarakat pada konteks ekonomi, sosial dan budaya maupun politik tentunya. Kemudian ada lagi adalah mata kuliah yang antara lain adalah yaitu metode penelitian sosial yang lanjutan, ini terbaru. Itu metode penelitian sosial lanjutan. Nanti mahasiswa kita ajak riset tadi, survei dalam bidang ekonomi, politik, kemudian pendidikan. Nanti
user dari pemerintah, dari perusahaan, apa yang dibutuhkan, kita bisa memetakan. Sehingga produk apa yang akan kita siapkan di masa depan, itu bisa sangat valid sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat dan pasar. Nah, ini akan menentukan masa depan. Sehingga sosiologi adalah ilmu masa depan. Kemudian mata kuliah yang lain adalah sosiologi politik ya, yang dimana termasuk dalam struktur dinamika sosial. Ini penting ya. Dimanapun pada konteks nasional bahkan dunia, kok geger ruwet, ini berarti masalah politik. Nah, ini bagaimana ini kita kuasai di sana ilmu apa? Sosiologi politik. Banyak orang menganggap, oh ini masalahnya. Bukan itu, ternyata ada akar yang harus kita temukan di situ. Lah disitulah ilmu kedokteran sosial akan membedah, meriset, jadi memberikan sebuah solusi yang tepat. Karena kadang-kadang banyak kasus ya. Ibaratnya kalau katakan dalam kedokteran malpraktek. Didiagnosis, misalkan gejalanya sakit kepala. Diberi obat adalah obat sakit perut. Kira-kira bukan akan menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah. Termasuk banyak sekali, tidak sedikit program-program yang dirancang gitu ya. Mau menyelesaikan masalah, justru akan memperbanyak apa? Masalah. Dibutuhkan ini sosiolog ya untuk kedokteran sosial. Kemudian ada lagi adalah mata kuliah yaitu sosiologi konflik. Loh, ini ilmunya mantap sekali ini. Kita akan dilatih, dirancang bagaimana bisa mengelola konflik ya. Mengelola itu dalam arti ya bisa menciptakan ya, tapi juga bisa apa? Mengendalikannya. Lah mereka itu kita lihat banyak di media sosial, gegeran konflik itu juga tidak lepas dari desain-desain rekayasa social engineering, dan itu ada ilmunya. Nah, sangat terukur, dan itu kita pelajari tentu adalah untuk kemasyarakatan, untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian ada lagi yaitu yang terbaru adalah CSR, Corporate Social Responsibility, akan menjadi penting bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan. Di kita kan banyak ya perusahaan luar negeri banyak kan, perusahaan nasional, multinasional, perusahaan lokal ini mereka punya tanggung jawab sosial. Nah disitulah ada ilmunya bagaimana CSR untuk memberikan sebuah dukungan baik material maupun non material ya. Tapi tidak cukup hanya ada dana, butuh desainer. Siapa? Ya sosiolog. Kita prihatin misalkan ada perusahaan-perusahaan besar kemudian membangun di pemukiman pedesaan. Perusahaannya besar, kemudian maju, yang menikmati orang-orang asing, gajinya tinggi, tenaga ahli. Sementara orang-orang yang di lokal terpinggirkan, tidak mendapatkan perhatian CSR. Wah ini keprihatinan kita, dan kita terpanggil. Sosiolog siap bersama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR untuk ini. Bagaimana masyarakat ini bareng-bareng untuk menikmati sumber daya alam, maju bersama, cerdas untuk kesejahteraan kita semua. Itu yang kita inginkan tentunya. Ngoten, Mbak. Berarti tujuan-tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat Indonesia ini, sosiologi punya mata kuliah yang benar-benar menyelesaikan masalah-masalah tersebut, nggih Bapak? Betul. Nggih. Kalau untuk metode pembelajaran yang ada di sosiologi ini lebih banyak mungkin teorinya atau praktik lapangannya, Bapak? Nggih, terima kasih. Jadi untuk sosiologi itu tentu mahasiswa kita ajak memahami secara mendalam, secara terstruktur teorinya dulu. Harus paham teoritisnya dengan benar, komprehensif, dan utuh. Kemudian kita ajak latihan untuk simulasi ya tentunya. Kita kaitkan ya dengan peristiwa, kemudian fenomena sosial, realitas sosial yang terbaru, dan tidak cukup itu. Masyarakat tentunya menjadi sebuah laboratorium sosiologi ya, yang begitu besar ya. Mahasiswa kita ajak masuk ke laboratorium sosiologi. Kita ajak ke masyarakat. Masyarakat yang ada di sekitar kita macam-macam ya. Ada masyarakat agraris, masyarakat yang entrepreneur ya, memberikan sebuah
keekonomian yang mandiri. Ada masyarakat yang misalkan ingin mengejar visi misi apa, kita bisa ajak ke sana. Jadi betul-betul mahasiswa kita ajak, yaitu the reality, langsung berpengalaman nyata, bersentuhan. Karena lagi-lagi keilmuan itu sosiologi bukan adalah ilmu yang hafalan ya, tapi didalami, difahami, dihayati, kemudian karena tidak hanya dipraktekkan ya, dan tidak hanya bahasanya apa, guru-guru kecerdasan intelektual, tapi emosional, kepekaan ini. Karena kadang-kadang kalau melihat masalah kemiskinan ya, masalah kesenjangan sosial, ini akan menjadi PR bareng-bareng yang harus kita garap bersama. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa antara teori dan praktik lapangan ini seimbang. Kalau untuk praktik lapangannya, mungkin apakah ada program penelitian atau pengabdian masyarakat seperti itu yang dapat diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa prodi sosiologi ini, Bapak? Baik. Jadi di sosiologi ini, dosen-dosen kita, ya tentu juga di FISIP ya, bahwa di saat dosen melakukan sebuah riset atau penelitian, kita senantiasa mengajak mahasiswa. Kita ajak ya, jadi mulai desain awal ya, menyatakan sebuah latar belakang ya, urgensi penelitian apa, sampai kita ajak dalam metode penelitian sosialnya, menggali data, sampai pada mengolah data. Mahasiswa kita ajak, kita libatkan ya, dalam rangka apa? Kolaborasi, kemudian memberikan pengalaman, dan juga apa nanti sampai ke publis jurnal. Nah ini namanya si dosen sama mahasiswa ini muncul. Nah, ini kemudian pada kegiatan Abdimas juga demikian ya. Kegiatan Abdimas ya, di kita yang rutin adalah di sosiologi namanya adalah jagongan sosiologi. Nah di sana kita mengupas berbagai persoalan, fenomena viral ya di medsos kan, dalam hitungan detik banyak yang viral. Kita analisis menggunakan pisau-pisau sosiologi. Di sana mahasiswa kita libatkan dalam mendesain, kemudian misalkan jadi pembicara, kemudian mengenal tadi hostnya Zoom, sampai pada level misalkan pada saat jagongan sosiologi tatap muka. Dan kemarin kita ngundang narasumber dari Jepang ya, salah satunya bedah, yaitu tentang Jawa ya, tentang Jawa, primbon Jawa, yang bedah orang Jepang, ngeri ini. Ternyata dari mahasiswa Jepang ini, S3 Jepang ya, dia memang spesifik fokus di culture, budaya, itu tentang bedah itu ya, primbon Jawa. Kemudian kita juga bersandingan dengan para teman-teman sosiolog, itu menarik pola-pola yang terbawa di sana tentang desain-desain primbon Jawa. Kemudian tentu saja setiap kegiatan itu dosen bersama mahasiswa itu selalu berkolaborasi. Dan selalu kita ajak di laboratorium sosiologi. Di mana? Di masyarakat. Di labnya begitu apa? Lab sosiologi itu langsung luas ke masyarakat. Sekali ya. Di labnya luas ya. Jadi di sana ada mikroskop ya. Mikroskopnya mikroskop teori sosiologi klasik, modern, sampai yang post modern tentunya. Ngoten Mbak Zahra. Oke, berarti banyak sekali yang bisa diikuti oleh prodi sosiologi ini mahasiswa-mahasiswanya nih Bapak? Betul sekali. Oke. Ini pertanyaan yang mungkin sering sekali ditanyakan oleh masyarakat kalau sedang berkuliah, itu prospek kerja Bapak. Mungkin peluang kerja yang bisa ditekuni oleh mahasiswa-mahasiswa prodi sosiologi ini apa saja? Ya, tentang prospek kerja ya. Pertama ya, ini ada ASN bidang sosial dan pembangunan. Memang ada alumni kita yang di ASN, tapi khusus memang bidang sosial, bidang kebudayaan. Ada yang kedua adalah guru sosiologi. Ada dari alumni kita menjadi guru sosiologi di berbagai tempat dan bisa sertifikasi. Ini juga memang
spesifiknya kalian di bidang sosiologi. Yang ketiga adalah peneliti, riset. Ya. Survei itu loh sekarang menjadi kebutuhan dari perusahaan, pemerintah ya, maupun dari berbagai kepentingan ya. Kemudian juga adalah praktisi pemberdayaan masyarakat. Ada alumni kita menekuni itu ya, bahkan dia sampai direkrut di organisasi level nasional ya, pemberdayaan masyarakat. Karena ternyata program-program dari APBN banyak yang pemberdayaan masyarakat. Nah, supaya program ini tepat sasaran, kemudian hasilnya betul-betul signifikan, ini dibutuhkan ya sosiolog ya, yang memahami kultur, tradisi, pola di masyarakat. Yang berikutnya adalah entrepreneur, sociopreneur. Nah, dibutuhkan ya. Sociopreneur. Di mana setiap desa, setiap tempat itu punya potensi ya, potensi keunggulan yang bagus ketika dikembangkan. Tapi ketika tidak atau belum dikembangkan secara optimal juga tidak akan menghasilkan sebuah nilai yang bersifat finansial, kemudian nilai ekonomi, dan juga terutama adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Nah itu nanti sosiolog bisa menggali, ternyata ada mutiara, ada emas yang perlu dikembangkan. Dalam konteks emas adalah potensi sosial apa ya. Nah, apalagi sekarang ini di CLS, wah ini sudah tembus ya. Sudah tembus sampai Tulungagung ya. Trenggalek, kemudian nanti sebentar lagi akan nembus ke arah Malang, Banyuwangi. Wah ini sosiolog ini butuh untuk menggarap. Pantai Selatan, wah Australia, ini ke depan juga sebuah potensi yang perlu digarap. Apa yang perlu dikembangkan di sana? Apakah mungkin villa ya, kemudian kulinernya, atau tapi tentu keunggulan apa yang menarik ya, ini yang perlu kemudian juga publikasi lewat media sosial. Sekarang ini butuh kemampuan untuk membuat sebuah mempengaruhi ya, pasar ya, supaya tertarik. Apa keunggulan dan keunikannya tentunya. Kemudian juga adalah perencanaan sosial atau rekayasa sosial dibutuhkan. Misalkan ketika ada masyarakat yang sudah diberikan pelatihan, diklat, kok tetap males, kok milih nganggur, hanya nunggu duit. Nah ini perlu digarap ini. Social engineering, riset. Kenapa sih? Ya, ini tidak sekedar diberi kemampuan mereka dapat hidup. Kita lihat, kita bedah persepsi masyarakat dan kebiasaannya, kulturnya, pola pikirnya apa. Nah, kadang-kadang pola pikir tidak tampak, itu kita bedah. Ternyata punya pola pikir misalkan yang penting dapat duit, tidak usah bingung bekerja. Ini harus dibenahi ini, di social engineering, dibenahi pola pikirnya. Nah untuk bedah pola pikir, membenahi pola pikir butuh kemampuan social engineering, rekayasa sosial. Dan pemerintah butuh itu. Nah, supaya program-program yang digulirkan pemerintah ini benar-benar bisa membawa perubahan sosial yang semula miskin bisa menjadi menengah ke atas, semakin sejahtera, makin maju. Itu yang kita harapkan ya. Tidak hanya sekedar program bergulir tapi tidak ada hasil. Ini akan ada evaluasi secara signifikan dan secara detail. Kemudian juga pemimpin organisasi maupun perusahaan dan juga politisi dan konsultan politik. Wah, sekarang ini lagi marak ya. Di Indonesia multi partai. Kita simak aja. Laris sekarang. Nah, ini adalah peluang-peluang yang terbuka luas bagi sosiologi. Karena sosiologi adalah ilmu kedokteran sosial. Sosiologi adalah ilmu masa depan. Kita bisa memprediksi masa depan futuristik. Nah, ini yang sangat penting, yang menjadi sebuah peluang yang sangat terbuka lebar. Apalagi sekarang masyarakat tidak hanya sekedar masyarakat dunia nyata. Sekarang muncul dunia baru, dunia maya. Yang luasnya justru kadang-kadang lebih luasnya enggak terdeteksi. Dan ini juga ada interaksi, terjadi kejahatan, komunikasi, kemudian pemberdayaan masyarakat, meningkatkan sebuah income dan sebagainya. Itu perlu kita semua itu harus didikan untuk
oleh sosiologi. identifikasi. Sosiologi hadir di sana. Banyak sekali ya Pak, berarti peluang kerja dari sosiologi ini sangat luas seperti itu. Sangat luas. Dan tentu yang kita bekali adalah karena di era digital keterbukaan sekarang ini, satu, masyarakat adalah berpikir kritis. Mahasiswa kita latih berpikir kritis. Kedua adalah problem solving, mampu untuk analisis masalah dan memberikan solusi. Yang ketiga adalah leadership, penting. Leadership. Orang bisa memimpin. Sangat penting. Penting. Keempat, kemampuan adalah kemampuan IE dan digitalisasi harus dikuasai oleh mahasiswa dan sosiolog. Nah, ini sangat penting untuk bagaimana bisa mengambil peluang-peluang untuk eksis dan juga mewarnai di masyarakat dunia nyata maupun dunia maya tentu. Oke. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Novi secara lengkap tentang apa yang dipelajari sosiologi, terus peluang kerjanya yang sangat-sangat luas nih Pak. Sangat-sangat luas banget. Kalau kalian mau bingung mungkin mau join prodi apa, bisa banget untuk join ke prodi sosiologi. Mungkin untuk terakhir, Bapak bisa menyampaikan quotes atau kata-kata ajakan untuk teman-teman semua yang masih bingung mau ikut prodi apa, bisa mungkin untuk memilih prodi sosiologi. Silahkan Bapak. Baik, bagi saudara-saudara ya yang barangkali masih belum menentukan pilihan prodi, silahkan bergabung di program studi Sosiologi FISIP Unisba Blitar. Kita akan banyak mempelajari tentang apa? Yaitu ilmu kedokteran sosial, lebih kepada social engineering, dan nanti terbuka lebar dalam berbagai prospek masa depan ya. Dan terlebih dosen-dosen kita adalah merupakan dosen-dosen yang punya banyak multitalenta ya. Ada beberapa dosen kita yaitu menjadi Kang Mas Diajeng Kabupaten ya. Ada juga yang Raka-Raki Jawa Timur juga. Kemudian dosen kita ahli di bidang riset. Kemudian mahasiswa kita Duta Pemuda Kota Blitar. Kemudian juga ada juga yang menjadi yaitu Google Student Ambassador ya 2025. Kemudian juga banyak dari dosen-dosen kita menjadi penghargaan di bidang budaya, di bidang riset, sehingga jangan ragu-ragu, mantapkan diri, segera bergabung di Sosiologi FISIP Unisba Blitar, kedokteran sosial. Sukses di masa depan bersama Sosiologi FISIP Unisba Blitar. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk gabung di prodi Sosiologi Unisba Blitar. Nah, untuk penutup mungkin Bapak bisa memberikan pantun untuk kita lebih semangat gitu Bapak. Silakan Bapak pantun penutupnya. Terima kasih. Jagongan minum kopi bersama si dia. Cakep. Mari studi sosiologi, Unisba makin berjaya. Jaya, Unisba jaya. Oke, terima kasih Bapak Novi sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast pada pagi hari ini. Dan untuk semua sobat-sobat Unisba, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk tunggu episode selanjutnya. Saya Azhara Aulia Fitri dan Novi Catur Muspita. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.